pada malam ini. Kami sudah puji, kami sudah muliakan Tuhan. Hati kami merindu haus akan firman-Mu, pengajaran-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, pengurapan Roh-Mu kiranya turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan, salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah-limpah bagi kita. Ya, sampai pada kesempatan malam ini di tengah-tengah ibadah yang selalu kita tekuni, secara khusus ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya, kiranya membawa kita terus kepada pertumbuhan rohani, kepada gairah semangat rohani yang terus semakin bertambah-tambah, bahkan membawa kita kepada kedewasaan penuh, menjadi sidang jemaat yang bertumbuh dewasa dan kuat di dalam Tuhan, hingga menjadi sidang jemaat yang betul-betul menjadi tiang penopang, saudaraku, untuk kita siap dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Kita bersyukur kalau Tuhan masih terus memberikan kita firman-Nya dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai pada kesempatan malam ini juga. Kiranya Tuhan terus melimpahi kita melalui pengajarannya, supaya melalui pengertian kita kepada firman Tuhan, kita semakin hari semakin mengerti apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita terus semakin menjaga, memelihara gairah semangat rohani kita. Kita belajar dari kitab Wahyu, ya saudaraku, dan kita sudah sampai kepada Wahyu pasalnya yang ke-8. Di mana Wahyu pasal yang ke-8 ini kita sudah melihat beberapa penghukuman Tuhan melalui sangkakala. Ya, setelah kita melihat penghukuman Tuhan melalui meterai-meterai, ya saudaraku, kita lanjutkan dengan penghukuman Tuhan melalui sangkakala. Sangkakala. Ketika sangkakala yang pertama itu dibunyikan, maka terjadilah hujan es bercampur dengan api dan darah. Ya, lalu hal itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi, baik juga tumbuh-tumbuhan maupun juga rumput-rumput hijau. Setelah itu dibunyikan sangkakala yang kedua. Ketika sangkakala yang kedua itu dibunyikan, maka ada seperti gunung yang besar, menyala-nyala oleh api. Ya saudaraku, lalu itu dilemparkan ke dalam laut. Maka laut pun berubah menjadi darah dan mendatangkan kematian. Sepertiga ikan-ikan di laut itu menjadi mati, dan juga sepertiga kapal-kapal di laut itu menjadi hangus binasa. Ketika sangkakala yang ketiga itu ditiup, maka ada sebuah bintang yang besar dan juga menyala-nyala oleh api, lalu dilemparkan ke sungai dan juga mata-mata air. Maka sungai dan mata-mata air itu menjadi absintus ataupun pahit. Maka ikan-ikan juga mati. Iya saudaraku, oleh sebab air itu sudah menjadi absintus ataupun mati. Tiga sangkakala yang sudah kita perhatikan saudaraku, ya, adalah hukuman Tuhan. Yang pertama-tama kepada bumi, yang kedua kepada laut, yang ketiga kepada sungai-sungai dan sumber-sumber air. Ya, sumber-sumber air yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Lalu kita akan lanjutkan kepada peniupan sangkakala yang keempat. Masih kita Wahyu pasal yang ke-8 dari ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-13. Saya minta dibacakan sebentar. Iya. Demikian firman Tuhan Wahyu 8 ayat 12.
Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, Ya. dan sepertiga dari bulan, Terus. dan sepertiga dari bintang-bintang, Ya, terus. sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, Ya. dan sepertiga dari siang hari tidak terang, Ya. dan demikian juga malam hari. Ya, lanjutkan saja sampai ayat 13. Lalu aku melihat, Ya. aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, Ya. celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Terus. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain Ya. yang masih akan meniup sangkakalanya. Nah, puji Tuhan. Mari kita perhatikan dengan baik supaya kita dapat mengerti, saudaraku, apa yang dihukum Tuhan dan apa sebab hukuman Tuhan dan siapa yang akan dihukum ini. Ini tentu harus kita mengerti dengan baik supaya jangan sampai kita nanti merasa kita aman, merasa kita selamat, ternyata kita masuk dalam penghukumannya. Penghukuman Tuhan ini sudah dinyatakan sedang berlangsung dan masih akan terus berlangsung, berkelanjutan. Sehingga kita mengerti bagaimana kita terhindar dari penghukuman yang masih akan berlangsung. Ya, oleh sebab itu kita perlu mengerti dengan baik supaya kita memahami bagaimana kita berjuang untuk menyelamatkan diri. Ya, 3 sangkakala yang sudah ditiup sudah kita pelajari. Ya, bagaimana penghukuman Tuhan, bagaimana bentuk penghukuman itu dan siapa yang akan dihukum dan bagaimana kita luput dari penghukuman itu kita sudah memperhatikan. Dan malam ini kita melihat ketika sangkakala yang keempat itu ditiup. Ketika sangkakala yang keempat ditiup dikatakan dalam ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang alias benda-benda penerang. Ya, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga dengan malam hari tidak ada terangnya sebab bulan dan bintang juga dipukul. Iya, jadi ketika sangkakala yang keempat ditiup, yang dipukul Tuhan melalui penghukuman ini adalah benda-benda penerang. Iya, jadi sangkakala yang pertama adalah penghukuman terhadap bumi, sedangkan sangkakala yang kedua penghukuman terhadap laut. Sangkakala yang ketiga adalah penghukuman terhadap sungai-sungai dan sumber-sumber air hidup. Sedangkan sangkakala yang keempat adalah penghukuman terhadap benda-benda penerang. Sehingga ketika benda-benda penerang ini dihukum, dipukul, maka terjadilah gelap. Iya, terjadilah gelap. Ya, kegelapan menutupi bumi. Ya, saudaraku, setelah sangkakala yang keempat ini ya dinyatakan, dilanjutkan dengan ayat 13 tadi. Lalu aku melihat, aku mendengar. Ya, aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Ya, masa burung nasar bisa bernyanyi, bisa berbicara? Nah, sebenarnya hal yang mustahil toh. Iya. Nah, tetapi ini karena penghukuman Tuhan. Ya, dan masih ada berita yang sedang disampaikan. Ya. Maka burung itu berkata, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain. Artinya masih ada 3 sangkakala lagi, yaitu sangkakala yang kelima, 6, dan sangkakala yang ke-7. Jadi masih ada penghukuman yang masih akan berlanjut, berkesinambungan. Ya, 3 penghukuman lagi dalam bentuk sangkakala yang akan lebih mengerikan lagi.
Sedangkan 4 penghukuman sangkakala pertama ini sudah mengerikan. Apa yang dihukum? Bumi, laut, sungai-sungai dan sumber air, serta benda-benda penerang. Ya, tetapi di samping penghukuman yang sudah dahsyat ini, mengerikan ini, masih ada 3 penghukuman lagi. Ya, maka dikatakan celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, yang tidak ikut terangkat. Ya, yang tidak luput. Ya, celakalah mereka oleh karena bunyi sangkakala yang ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi masih akan ada sangkakala penghukuman setelah 4 sangkakala yang sudah ditiup ini. Itu nanti pada pasal 9 dan seterusnya. Ya, tetapi kita fokus kepada ayat 12 dulu. Ya, dalam ayat 12 ketika peniupan sangkakala yang keempat, maka Tuhan memukul benda-benda penerang, baik matahari, bulan dan bintang, sehingga menjadi gelap. Ya, kenapa Tuhan memukul benda-benda penerang? Perhatikan, yang pertama-tama karena manusia menolak Tuhan sebagai terang. Ya, karena manusia menolak Tuhan sebagai terang. Saya pernah menyampaikan bahwasanya Allah Bapa itu dilambangkan seperti matahari, yaitu sumber terang. Sedangkan Yesus itu dilambangkan dengan bulan, ya, yaitu pantulan, memancarkan terang daripada matahari. Kalau dalam ilmu pengetahuan kan, ya, kalau anak-anak sekolah ingat bahwasanya bulan itu sebenarnya tidak memiliki terang, tetapi bulan itu memantulkan terang dari matahari. Iya, memantulkan terang dari matahari. Ya, itu menggambarkan Yesus yang memantulkan, yang menyinarkan terang Allah. Sedangkan bintang-bintang itu adalah lambang daripada Allah Roh Kudus yang akan menuntun orang-orang percaya, ya, untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti orang-orang Majus yang ingin bertemu dengan Yesus di Bethlehem, itu dituntun oleh bintang. Iya. Jadi bintang itulah yang menuntun mereka datang dari wilayah timur ke Bethlehem dan bertemu dengan Yesus di Bethlehem, oleh sebab bintang itu yang menuntunnya. Itu menggambarkan kehidupan kita manusia. Orang-orang percaya hanya dapat bertemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita melalui tuntunan daripada Roh Kudus, melalui pimpinan daripada Roh Kudus. Haleluya. Ya, oleh sebab itu kembali, kenapa Tuhan menghukum benda-benda penerang? Kenapa Tuhan menghukum terang itu menjadi gelap? Karena manusia telah menolak Tuhan sebagai terang. Injil Yohanes pasal yang ketiga mencatat seperti ini. Terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia, ya, manusia menolak terang itu sebab perbuatannya jahat. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan inilah hukuman itu, ya, telah datang ke dalam dunia, ya, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, ya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Iya. Terang sudah datang ke dalam dunia. Ini kan menunjukkan kepada pribadi Yesus. Yesus sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia menolak Yesus
Bahkan bukan hanya menolak Yesus, justru menyalibkan Yesus. Manusia lebih menyukai kegelapan, manusia lebih menyukai dosa, manusia lebih menyukai kutuk daripada terang. Oleh sebab perbuatan-perbuatan manusia itu jahat. Sebab hati manusia itu condong, cenderung kepada yang jahat dibandingkan kepada terang. Manusia menolak terang. Ya, oleh sebab manusia menolak terang, maka dalam hidup manusia itu tidak ada terang. Yang ada kegelapan. Oleh sebab manusia menolak Allah, menolak Yesus yang adalah terang, maka dalam hidup manusia itu yang ada adalah kegelapan. Kegelapanlah yang menguasai baik hati, pikiran, sampai kepada mata pandangan. Seluruh hidupnya dikuasai oleh kegelapan. Kita bisa memiliki terang kalau kita menerima Tuhan sebagai terang. Hati kita bisa terang karena hati kita ada Tuhan. Amin. Pikiran kita bisa terang karena di pikiran kita ada Tuhan, ada firman. Mata kita ini bisa melihat dengan terang. Ya, secara rohani. Ya, maupun jasmani. Kalau hidup kita ini sepenuhnya ada dalam kekuasaan Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan dalam terang. Sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan dimuliakan, saudaraku, karena kita menerima terang. Ya, manusia tidak akan pernah bisa hidup di dalam terang kalau manusia tidak menerima Tuhan sebagai terang. Ya, saudara yang terkasih, ya, sekali lagi, ya, Tuhan adalah terang. Ketika kita manusia menerima Dia sebagai terang dalam hidup kita, maka kehidupan kita diterangi. Ya, namun justru sebaliknya, terang itu sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Oleh sebab perbuatan-perbuatannya yang jahat. Saudaraku, kalau kita bicara tentang terang, apa yang dimaksud dengan terang? Terang itu artinya tidak dapat dipengaruhi. Ya, itu definisinya yang lebih sederhana yang saya boleh sampaikan, saudaraku, supaya kita lebih mudah mengerti. Terang itu artinya tidak dapat dipengaruhi. Sama seperti terang ini, lampu ini. Ini tidak dapat dipengaruhi. Walaupun di sekelilingnya ada kegelapan. Ya. Walaupun matahari tidak menyala, bulan tidak menyala, bintang tidak menyala, saudaraku, tapi ada lampu kecil. Ada nyala api yang kecil, ada terang yang kecil di tengah-tengah kegelapan itu, maka terang yang kecil itu tidak padam, tidak tertutup. Ya. Maka saya katakan bahwasanya apa yang dimasukkan dengan terang tidak dapat dipengaruhi. Ya. Sekecil apapun terang itu, kegelapan tidak dapat mempengaruhinya. Justru terang itu membawa pengaruh. Sekecil apapun terang di tengah-tengah kegelapan, maka terang itu terlihat dari jauh. Ya. Andai pun semua lampu ini padam dan kita berada di tengah-tengah kegelapan malam, kalau di tengah-tengah ruangan ini ada nyala lilin yang kecil saja, nyala lilin yang kecil itu tidak akan padam. Justru itu mempengaruhi sekelilingnya, bisa menerangi di sekelilingnya. Itulah terang. Haleluya. Iya, saudaraku, Tuhan adalah terang. Amin. Ya, ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita ini menjadi terang. Maka kita mencatat, kamulah terang dunia.
Ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita, kalau kita sudah memiliki terang, hidup kita ini tidak dapat dipengaruhi oleh kegelapan dosa. Hidup kita ini tidak dapat dipengaruhi oleh dunia. Hidup kita ini tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, sebab di dalam diri kita ini ada terang yang sesungguhnya. Saya kutip beberapa contoh. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego adalah orang buangan yang dibawa ke Babel. Ya, tetapi Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego memiliki terang dalam hidupnya karena mereka percaya dan tetap menjaga, memelihara hubungan persekutuan dengan Tuhan, memelihara imannya, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi terang. Kondisi mereka diperbudak, kondisi mereka sebagai orang buangan tidak dapat dipengaruhi oleh semua itu. Iman mereka tidak dapat dipengaruhi oleh kepercayaan di Babel. Iman mereka tidak dapat dipengaruhi oleh berhala-berhala di Babel. Ya, kerajaan pemerintahan di Babel juga tidak dapat mempengaruhi, menggeser iman mereka, karena mereka memiliki terang yang sesungguhnya dalam hidupnya. Haleluya. Oleh sebab itu, dalam Daniel pasal yang kedua, ketika Daniel menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, ya, Daniel menafsirkan itu dengan baik. Maka Raja Nebukadnezar menyambut Daniel dengan baik, dan bukan hanya menyambutnya dengan baik, tetapi juga Raja Nebukadnezar akhirnya mempercayai bahwasanya tidak ada Allah seperti Allahnya Daniel, Allah yang hebat. Ya, maka kepada Daniel diberikan pemberian-pemberian. Ya, tetapi Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, ya, daripada pemberian-pemberian yang begitu banyak dan mewah, maka Daniel mengusulkan supaya Sadra, Mesa, dan Abednego diangkat menjadi kepala-kepala daerah. Dan biarlah aku tetap ada di istana untuk melayani Raja Nebukadnezar, kata Daniel. Maka ketika Daniel ini diangkat, ketika Daniel itu diberkati, dia tidak lupa diri, dia tetap mengingat temannya. Haleluya. Ya, ini kelebihan Daniel. Ya, ketika dia diberkati, ya, dia tidak lupa diri, tetapi dia mengingat temannya, lalu dia mengusulkan supaya teman-temannya itu diangkat menjadi kepala-kepala daerah. Ya, itu pada pasal yang kedua, ya. Coba saya kutip sebentar, lompat saja ya, lompat saja. Saya kutip bagian terakhirnya saja. Berkatalah Daniel, raja kepada Daniel, katanya ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel, Ya, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, terus, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, ya, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. ya. Jadi Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui Allah yang disembah oleh Daniel. Ya, Allahmu itu adalah Allah mengatasi segala Allah, bahkan juga mengatasi segala raja, katanya. Terus ayat selanjutnya. Lalu raja memuliakan Daniel, Ya, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang ya, dianugerahi dengan banyak pemberian besar. Terus, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, ya, dan menjadi kepala semua orang bijaksana. ya, maka diangkatlah Daniel, kaulah jadi kepala orang bijaksana. Kamu juga menjadi kepala untuk wilayah-wilayah daerah-daerah. Tetapi apa kata Daniel? Terus, Atas permintaan Daniel, ya, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. ya, terus, Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. ya. Maka Daniel berkata, ya, biarlah Sadra, Mesa, dan Abednego menjadi kepala daerah. Ya, kalau kepala daerah ini kan mungkin sudah setingkat wali kota atau gubernur lah. Ya, yaitu kepala daerah.
Ya, tanpa pilkada. Ya, ya, tanpa pemungutan suara. Ini kotak kosong. Ya, saudaraku, langsung diangkat. Ya, menjadi kepala daerah. Baik Sadra, Mesa, dan Abednego. Daniel berkata, biarlah aku tetap di istana untuk melayani raja. Jadi dari sini kita melihat pada pasal yang kedua, ya, baik Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego sudah naik jabatan. Naik jabatan. Ya, naik jabatan. Ya, tetapi ternyata kalau naik jabatan nggak enak. Orang senang naik jabatan, tetapi ternyata orang yang naik jabatan nggak enak. Ya. Lalu nanti berlanjut kepada pasal 3. Kalau langsungkan pasal 3 toh? Daniel pasal 3. Di situ perikopnya Perapian yang menyala. Perapian yang menyala-nyala. Ya, pada pasal yang ketiga ini Raja Nebukadnezar membuat suatu patung yang tinggi dan besar. Ya. Lalu atas anjuran dari semua pegawai-pegawainya, kepala-kepala daerah dan juga ya sudah orang-orang dekatnya, semua stafnya, diambillah satu kesimpulan dan satu peraturan bahwasanya semua harus menyembah kepada patung itu. Nah, ini kan menjadi masalah bagi orang percaya. Ya. Karena diperhadapkan antara iman kepada Allah yang benar dengan penyembahan kepada berhala. Padahal baru naik jabatan. Ya, baru naik jabatan. Ya. Saudara yang terkasih, Sadra, Mesa, dan Abednego tidak mau menyembah kepada berhala ini. Ya. Ketika ia tidak mau, ketika Sadra, Mesa, dan Abednego tidak menyembah kepada berhala ini, kan banyak orang yang iri dan cemburu. Maka kalau saudara naik jabatan, banyak orang yang iri dan cemburu. Ya. Saudara satu tingkat saja naik, oh langsung iri, apalagi kepala daerah. Ya, gajimu saja naik 50.000 satu bulan, per bulan. Ya, saudaraku, orang cemburu. Ya. Jadi kalau naik jabatan itu nggak enak sebenarnya. Masalah makin besar. Ya, maka jangan senang naik jabatan. Kan nggak ada yang ngamen toh. Ya. Tetapi kalau saudara rindu naik jabatan, ya siap-siaplah. Ya, dibenci orang, diusik orang, tidak disenangi, ya saudaraku, ya, dicemburui, diiri sama orang lain, digosipin sama orang lain, dijatuhkan sama orang lain. Ya, ya siap-siap. Ya, kalau saudara tidak siap, ya tidak usah merindukan naik jabatan. Ya, Sadra, Mesa, dan Abednego ketika jabatannya dinaikkan, diangkat, ini masalah. Ya, antara imannya terhadap Allahnya yang benar dengan berhala, penyembahan kepada berhala. Ya, atau saya kutip dengan cepat pasal 3 ayat 1. Pasal 3:1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta Iya, terus. dan lebarnya 6 hasta, Ya. yang didirikannya di dataran dua di wilayah Babel. Ya, terus. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, Para wakil raja, penguasa, para bupati, bupati, para penasihat negara, penasihat negara, para bendahara, ya, para hakim, para ahli hukum, terus. dan semua kepala daerah Bayangkan. untuk mengadili pentahbisan patung yang telah didirikan Ya, itu. jadi semua petinggi-petinggi dipanggil. Termasuklah di situ Sadra, Mesa, dan Abednego yang sudah dianugerahi sebagai kepala daerah. Ya, bukan hanya menghadiri saja. Ya, tetapi apa yang terjadi terus?
Lalu berkumpullah para wakil raja, Iya. para penguasa, para bupati, para penasehat negara, Terus. para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk mengadili pentahisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Iya, terus. Dan berserulah seorang mentara dengan suara nyaring, Iya. beginilah dititahkan kepadamu, Apa katanya? orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Terus. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, Terus. seruling, kecapi, lebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, Iya, terus. maka haruslah kamu sujud menyembah patung. Harus sujud menyembah patung. Yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Iya, harus sujud menyembah. Wah, ini kan menjadi masalah bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Daniel. Karena segala bangsa yang berada dalam kekuasaan kerajaan Babel harus sujud menyembah kepada patung itu. Yang walaupun tadi pada pasal yang kedua, bagian ayat terakhirnya, Raja Nebukadnezar sudah mengakui bahwasanya Allah yang disembah Daniel lah Allah yang berkuasa, Allah mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja-raja di bumi. Namun tidak berselang lama, ketika patung berhala ini sudah didirikan, ketika pentahbisannya semua harus menyembah kepadanya. Sekali lagi ini menjadi dilema bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, antara imannya kepada Allahnya, Allah yang benar, Allah yang disembahnya, Allah yang telah menolongnya, Allah yang telah mengangkatnya, memberikan jabatan baginya, dengan penyembahan kepada berhala. Tapi puji Tuhan, yang saya mau kutip, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Daniel itu bagaikan terang yang tidak dapat dipengaruhi. Amin. Amin. Ya, maka tadi saya sampaikan apa yang dimaksudkan dengan terang. Saya memberikan definisinya. Terang itu tidak dapat dipengaruhi. Tetapi sebaliknya, terang itu mempengaruhi. Ya. Terang itu tidak dapat dipengaruhi oleh kegelapan, tetapi kegelapan itu dapat dipengaruhi oleh terang sekecil apapun itu. Maka ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa untuk menyembah, mereka tidak mau. Ya, berulang-ulang dipaksa juga tidak mau. Apa dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Lompat saja ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Ya. tidak ada gunanya kami memberjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Iya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, iya, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, iya, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. iya, terus Tapi tetapi seandainya tidak, iya, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, terus bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, iya, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. iya, tidak akan. Ya, terang itu tidak dapat dipengaruhi oleh kegelapan. Terang itu tidak dapat dipengaruhi oleh dosa. Terang itu tidak dapat dipengaruhi oleh berhala-berhala. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bagaikan terang yang tidak dapat dipengaruhi oleh peraturan Babel, sekalipun mendapat jabatan yang sudah naik, diangkat. Ya, saudaraku, kalau kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego termasuk Daniel, jabatan tidak dapat mempengaruhi iman. Kedudukan tidak dapat mempengaruhi iman. Itu contoh terang. Ya, maka ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah kepada patung itu, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ditangkap, lalu diikat. Setelah ditangkap, diikat, lalu dilemparkan ke dalam perapian itu dengan
posisi terikat. Ya. Namun ketika sudah dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan apinya lebih lagi dinyalakan 7 kali lipat, maka raja dan para pegawainya melihat di tengah-tengah api itu Sadra, Mesya dan Abednego berjalan-jalan dengan bebas. Kalau tadi dilemparkan dengan terikat, tetapi ketika dilihat di perapian itu, ikatannya itu sudah lepas dan mereka berjalan-jalan dengan bebas. Anehnya dilemparkan 3 orang, yang dilihat raja di situ 4 orang. Dan ada seperti dewa, katanya seperti malaikat bersama-sama dengan Sadra, Mesya dan Abednego. Akhirnya Sadra, Mesya dan Abednego dikeluarkan dari perapian itu. Ya. Setelah dikeluarkan, tidak hanya sekedar dikeluarkan, tetapi raja lebih lagi mengakui Allah yang disembah oleh Sadra, Mesya dan Abednego. Jabatannya dinaikkan lagi. Jabatannya naikkan lagi. Karena menjadi terang. Ya, menjadi terang. Sadra, Mesya dan Abednego tidak takut kehilangan kedudukan. Ya, tetapi ketika menjadi terang, justru jabatannya makin naik. Ya, pasal yang ketiga kita lompat saja. Ya, ayat 28 ya. Berkatalah Nebukadnezar, ya, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Iya, terus. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Iya, terus. Yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Iya, terus. Dan yang menyerahkan tubuh mereka. Terus. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Ya, mereka. ini pengakuan Raja Nebukadnezar. Ya. Terpujilah Allah yang disembah Sadra, Mesya dan Abednego karena telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan mereka. Sebab mereka, Sadra, Mesya dan Abednego, tidak mau menyembah kepada Allah manapun kecuali kepada Allahnya. Ini pengakuan Raja Nebukadnezar. Ya, bahkan terus apa katanya? Sebab itu aku mengeluarkan perintah, ya, bahwa setiap orang dari bangsa, suku dan bangsa dari manapun ia, terus mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, akan dipenggal-penggal, ya, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. iya, terus Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. bayangkan, nggak boleh ada Allah yang menghina Allahnya Sadra, Mesya dan Abednego. Karena tidak ada Allah yang sedahsyat sehebat itu. Wah, ini. Ya. Maka jabatannya dinaikkan lagi. Terus. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego Ya. di wilayah Babel. Bayangkan. Ya. Naik jabatan lagi. Karena menjadi terang. Ya, terang. Tidak dapat dipengaruhi. Kedudukan, jabatan tidak menggeser iman. Tidak menggeser komitmennya. Tidak merendahkan Tuhan. Justru Tuhan dimuliakan. Kan itu pengertian daripada terang. Kalau kita kembali kepada Injil Matius pasal yang kelima. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Terang dunia itu bagaikan pelita. Pelita yang ditaruh di atas kaki dia. Supaya dapat menerangi sekelilingnya. Ya, dapat dirasakan oleh sekelilingnya sehingga Tuhan dimuliakan. Kan itu kan yang dimaksud dengan terang. Ya, coba Matius pasal yang kelima itu. Demikian ayat 14. Ya. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terus. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ya. Melainkan di atas kaki dia,
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian juga. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, Ya. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, Ya, terus. dan memuliakan Bapamu yang Ya. di surga. Supaya orang melihat perbuatanmu, melihat imanmu, melihat kerohanianmu, melihat ibadah dan pelayananmu, sehingga Bapamu di sorga dimuliakan. Ya. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Raja Babel, Raja Nebukadnezar, para pegawai-pegawainya, bahkan segala bangsa yang ada di sana dalam kekuasaan kerajaan Babel itu melihat, menyaksikan bagaimana iman Sadrak, Mesak dan Abednego, bagaimana ketekunannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana pendiriannya, bagaimana ia mengutamakan Tuhan lebih dari jabatannya. Orang bisa menyaksikannya, orang bisa melihatnya, dan Tuhan dimuliakan. Sampai perintah raja. Kalau sudah perintah raja itu tidak bisa ganggu gugat. Ya. Kalau sudah perintah raja. Maka ketika raja bertitah, tidak ada Allah yang dahsyat seperti Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan tidak ada orang yang boleh menghinakan Allah. Ya. Oh, ini luar biasa. Ya. Tapi dari kisah ini yang saya mau kutip adalah kehidupan yang menjadi terang itu tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, termasuk jabatan. Ya. Tidak bisa dipengaruhi. Nah, bahkan uang pun tidak bisa menggeser. Itu yang namanya menjadi terang. Uang tidak bisa mempengaruhi. Masih ingat peristiwa ketika Elisa berkata kepada Naaman, ketika Naaman datang untuk minta kesembuhan, untuk minta didoakan oleh Elisa. Elisa berkata, nggak perlu didoakan, nggak perlu dipijit-pijit, pergi benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Setelah itu dilakukan oleh Naaman, Naaman sembuh. Ya toh? Ya. Setelah Naaman sembuh, perhatikan, Naaman datang membawa persembahan, ucapan syukur. Ya, sudah sembuh datang membawa ucapan syukur kepada Elisa. Ya, ketika itu dibawa kepada Elisa, memang Elisa nggak terima. Ya, bawa saja itu. Berulang-ulang Naaman menawarkan kepada Elisa. Elisa berkata, bawa saja. Ya, jadi walaupun dibawa ucapan syukur, tidak selamanya langsung Elisa berkata, oh, ya, tidak selamanya. Ya. Walaupun dikasih berkat, tidak selamanya langsung diterima. Ya. Saudara yang terkasih, tapi Elisa berkata, aku tidak menerima. Sampai Naaman bingung. Ya. Akhirnya Naaman berkata, bagaimana ini? Ya. Aku seorang panglima tentara. Bagaimana kalau tuanku, rajaku membawa aku ke kuilnya, aku pengawalnya. Ketika ia sujud menyembah kepada berhala, sementara aku juga pengawalnya harus sujud menyembah. Bagaimana ini? Kiranya Allah yang engkau sembah mengampuni aku. Ya, jangan sampai kembali lagi penyakitku, kira-kira begitu. Ya. Karena Elisa menolak pemberiannya. Ya, coba sebentar dalam 2 Raja-Raja pasal 2 Raja 5 ayat 15. Ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Terus
Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Ya, sekarang aku tahu ya, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. ya. Naaman berkata, sekarang aku tahu tidak ada Allah di seluruh bumi kecuali di Israel. Kecuali Allahnya Israel. Oh, ini panglima tentara Aram loh. Iya, terus. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Ya, maka ia membawa pemberian. Ya, terimalah ini. Ini hanya sekedar ucapan syukur. Ya, kira-kira begitu. Ya. Tetapi apa kata Elisa terus? Tetapi Elisa menjawab, Ya. demi Tuhan yang hidup, Terus? yang di hadapannya aku menjadi pelayan, Ya. sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Ya, terus. Dan walaupun Naaman mendesaknya, Terus? supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Bayangkan. Ya, Elisa nggak mau dipengaruhi sekalipun oleh uang. Ya. Saudaraku, kalau kita belajar dari sini, ya, saya percaya kita semua perlu uang. Amin. Kita butuh uang. Saudara butuh uang? Iya. Tapi jangan dipengaruhi oleh uang. Ya. Jangan dipengaruhi oleh uang. Terang itu tidak dapat dipengaruhi oleh jabatan. Terang itu tidak dapat dipengaruhi oleh uang. Terang itu tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Ya. Jadi tidak selamanya ya, pemberian itu ya, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak selamanya uang itu membawa kita makin dekat dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh tidak. Ya, supaya kita belajar ya, mengerti, memahami. Kalau Tuhan berkata tidak, tidak. Kalau Tuhan berkata iya, iya. Ya, ada kalanya pemberian itu kita terima, ada kalanya tidak. Ya, kan boleh saja kan, apalagi Elisa kan, ya di bawah binaan Elisa kan banyak, baik para nabi-nabi. Kalau kita melihat pada pasal sebelumnya, itu ada beberapa nabi-nabi, ya, saudaraku, di bawah binaannya. Bahkan pernah nabi-nabi ini sudah sempit tempatnya, sehingga mereka harus pergi menebang kayu ke hutan, untuk memperluas daerahnya, memperluas rumah-rumahnya, campnya. Ya, itu kumpulan para nabi-nabi. Ya, saudara yang terkasih, ya saya percaya butuh uang, perlu. Ya, tetapi jangan sampai mempengaruhi. Ya, Elisa juga punya pelayan. Masih ingat namanya? Gehazi. Ya toh? Ya. Ketika Elisa menolak ini, maka Naaman pulang, dia bawa kembali pemberian ini. Yang harusnya ucapan syukur ini dia bawa pulang. Maka dari belakang dikejar sama Gehazi. Ya. Mungkin Gehazi ini pelayan tinggal di pastori. Kejar. Ya, ngaluah kombina-bina nih. Ya. Syukur Nabi bukan gembala kan? Kalau sempat gembala, Allah kau gembala tahu. Dohonor rohani, parohanihu. Ya, berkat ditolak. Kan kira-kira begitu. Ya, begitu banyak orang tinggal di pastori, termasuk aku. Ya, kan kira-kira begitu sih Gehazi. Ya, akhirnya si Naaman dikejar. Ya, untuk mendapatkan pemberian itu, dia karang suatu cerita. Ada tiba-tiba orang yang butuh. Jadi tuanku Elisa menyuruh aku supaya kembali menerima pemberian ini.
mengarang cerita dan menghalalkan segala cara. Ya, GHJ dipengaruhi oleh uang, pemberian. Ya, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, tidak boleh dipengaruhi oleh pemberian. Amin. Jangan sampai melayani oleh karena pemberian. Jangan sampai konsep seorang hamba Tuhan berkata, oh ternyata enak jadi hamba Tuhan. Doakan orang sembuh, datang ucapan syukur. Ya. Doakan orang masalahnya selesai, datang ucapan syukur. Ya. Sehingga kemana-mana nanti ngaku sebagai hamba Tuhan, supaya dipanggil untuk berdoa. Terhilalah ucapan syukur. Yang saya mau sampaikan, jangan sampai pemberian mempengaruhi terang kita. Jangan uang, jangan jabatan, jangan kedudukan mempengaruhi terang kita. Terang itu tidak bisa dipengaruhi. Ya. Maka Tuhan mengistilahkan kehidupan kita itu adalah terang. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu adalah terang. Kristus itu adalah terang. Ya. Kenapa digambarkan seperti terang? Karena tidak dapat dipengaruhi. Tuhan pun tidak dapat dipengaruhi. Dosa tidak dapat mempengaruhi Tuhan. Orang terdekatnya pun, andai jatuh dalam dosa, tidak dapat mempengaruhi Tuhan. Tidak bisa. Kesalahan itu tidak bisa mempengaruhi Tuhan. Daud orang dekatnya Tuhan. Tetapi ketika Daud berdosa, ketika Daud bersalah, kedekatan Tuhan dengan Daud itu tidak bisa mempengaruhi Tuhan. Oke Daud, karena engkau orang dekatku, aku maafkan engkau tanpa konsekuensi tidak. Karena Tuhan terang. Ya, Tuhan tidak bisa dipengaruhi karena hubungan yang dekat. Itu terang. Ya. Dan Tuhan juga menggambarkan orang-orang yang lahir dari Tuhan, orang-orang yang berasal dari Tuhan itu bagaikan terang. Maka dikatakan kamulah terang dunia. Kehidupan kita yang lahir dari Allah, yang berasal dari Allah, juga disebutkan sebagai terang dunia. Kehidupan yang tidak dapat dipengaruhi oleh dunia, tetapi sebaliknya bisa mempengaruhi dunia, membawa dampak kepada dunia. Amin. Iya. Tetapi orang-orang yang tidak membawa dampak kepada dunia, orang-orang yang menolak Tuhan sebagai terang, maka nanti akan masuk kepada sangkakala yang keempat, kegelapan. Terangnya Tuhan padamkan, sehingga yang ada itu kegelapan. Bicara tentang kegelapan, saya mau menyampaikan 3 kegelapan yang pernah terjadi dan akan terjadi. Yang pertama, Tuhan pernah menghukum Mesir dengan kegelapan, yaitu tulah yang ke-9. Ya. Di seluruh wilayah Mesir, kecuali di tempat kediaman orang Israel. Itu Keluaran pasal 10 ya, dari ayat 21 sampai kepada ayat 29. Ya, saudara bayangkan, gelap gulita 3 hari. Berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam Injil Lukas, nanti kita akan membaca ya. Dalam Injil Lukas pasal 23, ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, mulai jam 12 siang sampai jam 3 petang, kegelapan menutupi bumi. 3 jam. Kalau di Mesir berapa hari? 3 hari. Ya, karena dosa Firaun dan dosa Mesir, maka dihukum Tuhan dengan kegelapan 3 hari. Dalam Injil Lukas, ketika Yesus disalibkan karena dosa semua manusia, maka terjadilah kegelapan 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 petang. Ya. Saudara yang terkasih, sedangkan dalam Wahyu pasal yang ke-8 ini tadi terjadi kegelapan karena Tuhan memukul matahari, bulan dan bintang. Ini nanti pada zaman 3,5 tahun. Ya, ketika dunia ini diserahkan kepada antikristus untuk dikuasai. Ya. Jadi dunia berada betul-betul dalam kegelapan selama 3,5 tahun. Iya. Nah, kita kembali kepada Keluaran. Keluaran pasal 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya. ulurkanlah tanganmu ke langit, Ya. supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, Ya. sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ya, saudara bayangkan sampai kegelapan itu dapat diraba. Ya, dapat disentuh, dipegang karena gelapnya. Ya. Terus. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, Ya. dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ya. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Terus. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Ya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediaman. Iya. Justru di kediaman orang Israel ada terang. Iya. Tetapi di kediaman orang Mesir yang ada kegelapan yang begitu pekat. Tadi saya sudah sampaikan kenapa terjadi 3 hari kegelapan ini, karena dosa Firaun dan dosa orang-orang Mesir. Sehingga Tuhan menghukum dengan kegelapan. Ya, kenapa terjadi kegelapan 3 jam ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota? Karena dosa manusia. Pemberontakan, perlawanan manusia kepada Tuhan. Kenapa terjadi 3,5 tahun kegelapan menguasai dunia pada zaman Antikristus? Karena manusia menolak untuk dijadikan menjadi sidang mempelai perempuan Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Iya. Jadi ketika manusia menolak untuk dilengkapi, dipersiapkan menjadi mempelai bagi Kristus oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka nanti akan tertinggal. Orang-orang yang menolak ini, mereka akan mengalami kegelapan itu selama 3,5 tahun. Iya, kita masih kembali kepada kitab Keluaran ini. Iya, kita lanjutkan dulu. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Iya. pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Terus. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Iya. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Iya, terus. Tetapi Musa berkata, Apa katanya? bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, Terus. supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Iya, 26. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Iya. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Iya. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Iya. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Iya. Saudara yang terkasih, ya, ini pernah terjadi kegelapan. Ya, pada waktu Tuhan menghukum Mesir
dengan tulah yang ke-9. Tidak ada terang. Ya. Saudara yang terkasih, Tuhan merindukan kehidupan kita betul-betul menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya. Sebelum lebih jauh kita memperhatikan kenapa Tuhan menghukum Mesir ini dengan kegelapan. Di dalam tabernakel kita mengerti di sana 3 ruangan, dan 3 ruangan itu atau 3 bagian itu memiliki terang yang berbeda-beda. Tabernakel dalam bahasa Indonesia disebutkan juga bait suci. Secara rohani pengertian bait suci adalah kita gereja. Ya, saya dan saudara adalah bait sucinya. Ini tabernakel atau kemah suci ataupun bait suci, ya, yang berpolakan kerajaan sorga, menggambarkan kehidupan kita. Bagian yang pertama itu halaman. Halaman ini langsung diterangi oleh matahari kalau siang, bulan dan bintang kalau malam, yaitu terang jasmani. Sedangkan ruangan kudus ini diterangi oleh pelita yang ada di dalam ruang kudus itu. Pelita emas. Sedangkan ruangan maha kudus ini diterangi oleh kemuliaan Allah atau sakinah glory dari antara kedua kerub yang ada di atas tutup pendamaian itu. Ya. Yang pertama, terang di halaman ini adalah terang matahari, bulan dan bintang. Ya. Halaman ini, kalau kita belajar tabernakel, kalau saudara masih ingat berapa lebar tabernakel yang dibangun pada zaman Musa? Berapa hasta? Tuhan ampunilah mereka. Berapa lebar tabernakel? 19? Hah? 50 hasta. Lebarnya 50 hasta. Panjangnya 100 hasta. Tinggi pagar halaman? Tinggi pagar halaman, masih ingat? Para pengajar nggak ngerti atau lupa. Tiang pagar halaman dari kayu penaga tingginya 5 hasta. Perhatikan. Ya, 50, 100, 50, 100 berapa? Unang cus yang jelas. Kalau begini model pengkhotbah pengajaran, ya nggak jelas, nggak usah jadi orang pengajaran. Ya, 50, 100, 50, 100 berapa? 300 kali 5 hasta tingginya berapa? Tuhan. Kalau gajimu 300 kali 5 hari berapa? Oh, ampunilah mereka. Ngabi nape gaji tong dan dingot. Gajimu 300 satu hari kali 5 hari berapa? 1.500. Ini halaman ini 1.500. Ingat. Sedangkan ruang kudus ini, ya saya kutip jumlahnya dulu. Ruang kudus ini lebarnya berapa hasta? Lebarnya 10 hasta. Panjangnya 20 hasta. Tingginya 10 hasta. 10 kali 20 berapa? 200.
kali 10 tingginya berapa? Berapa? 2000. Ya. Secara rohani arti dari hasta itu dalam Alkitab adalah tahun. 1 hasta sama dengan 1 tahun. Kalau 1500 hasta berarti 1500 tahun. Kalau 2000 hasta berarti 2000 tahun. 1500 sedangkan ruang Maha Kudus ini lebarnya 10 hasta, panjangnya 10 hasta, tingginya juga 10 hasta. 10 kali 10 kali 10 berapa? 1000. Yang menerangi di sini adalah kemuliaan Tuhan, Shekinah glory. Yang menerangi di sini adalah pelita. Yang menerangi di sini adalah terang matahari, bulan dan bintang, terang jasmani. Ya, sekarang peta zamannya saya kasih tunjuk supaya saudara mengerti. Ya, karena kita pendalaman. Ya, kita bukan KKR. Ya, bukan ibadah komsel kita. Nggak ada snack. Ya, nggak ada mie gomak. Ya, saudara yang terkasih, saya selalu menyampaikan bahwasanya zaman ini dibagi menjadi 3 bagian. Zaman Allah Bapa sampai kepada Abraham Ishak. Zaman Allah Anak sampai kepada kedatangan Yesus yang pertama, mati dan naik ke sorga, setelah bangkit lalu Roh Kudus dicurahkan. Dari hari Pentakosta sampai sekarang itu disebutkan dengan zaman Allah Roh Kudus. Perhatikan. Bangsa Israel keluar dari Mesir dan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka. Itu sekitar 500 tahun setelah zamannya Abraham Ishak. Karena mereka di Mesir saja lebih kurang 400 tahun. 430 tahun ya. Ya, bahkan sebelumnya. Ya, ini kan masih zamannya Ishak. Setelah Ishak, Yakub. Yakub baru nanti di masa tuanya dibawa ke Mesir. Ya toh, 430 tahun. Ya, mereka keluar dari sana jadi sekitar 500 tahun. Ya, ini Paskah yang pertama. Sekitar 500 tahun. Berarti kalau ini 500 tahun, tinggal kemari sampai kepada kedatangan Yesus, berapa sisanya? 1500. Itu disebut dengan masa Taurat. Zaman Taurat. Ya, zaman Taurat itu halaman tabernakel. Terang di sana adalah terang jasmani. Artinya kehidupan kita ya, yang ingin berkenan bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan cara jasmani, usaha. Maka banyak orang yang gagal. Ya, berusaha dengan cara jasmaninya, dengan usahanya sendiri untuk berkenan kepada Tuhan, menjadi terang, menyenangkan, memuliakan Tuhan dengan caranya, dengan jasmaninya, dengan usahanya. Maka banyak yang gagal. Digambarkan tadi dalam tabernakel, halaman itu diterangi oleh terang jasmani. Ya, menjadi terang artinya berkenan bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi dengan jasmaninya, dengan usahanya, maka banyak yang gagal. Baru yang kedua, ruang kudus. Terang di ruang kudus itu adalah terang pelita. Karena ada minyak. Ya, siapa pelita itu? Saya dan saudara. Kamulah terang dunia. Kamu bagaikan pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, yang dinyalakan oleh Roh Kudus. Api Roh Kudus, powernya Roh Kudus. Jadi kita ini bisa menjadi terang, kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan, kita ini bisa memuliakan Tuhan karena dorongan Roh. Pertolongan Roh Kudus, dorongan Roh Kudus, pengurapan Roh Kuduslah yang menolong dan memampukan kita.
Di zaman Allah Roh Kudus ini lebih kurang sekitar 2000 tahun. Gereja bisa menjadi terang bagi dunia, bisa menyenangkan Tuhan kalau hidupnya ditolong oleh Roh Kudus. Ingat, bukan hanya sekedar dipenuhkan oleh Roh Kudus, tidak, tetapi dipimpin oleh Roh. Kalau kita mau menjadi terang, tidak hanya sekedar dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak. Justru banyak orang yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, menjadi sandungan, tidak menjadi berkat. Tuhan tidak dimuliakan. Bahasa rohnya hebat, tapi hidupnya tidak menjadi berkat. Bahasa rohnya hebat, karakternya tidak berubah, Tuhan tidak dimuliakan. Maka tidak hanya sekedar penuh dengan Roh, tidak hanya sekedar dibaptis dengan Roh, tidak hanya sekedar berkata-kata dengan bahasa roh, tidak. Kalau kitab Galatia pasal yang kelima mencatat, kalau engkau hidup karena Roh, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh, supaya bisa menjadi terang dan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Ya. Jadi pada zaman Allah Roh Kudus ini kita bisa menjadi terang kalau hidup kita ini dipimpin Roh. Ya. Kemana Roh memimpin kita? Pertama-tama padang gurun. Yesus setelah dibaptis dipimpin oleh Roh ke padang untuk dicobai, diuji. Kalau menang ujian, baru bisa menjadi berkat, menjadi terang. Ya. Jadi bicara tentang terang itu tidak hanya membagi-bagi berkat, tidak. Ya, kita menghadapi pergumulan pun kita tidak kecewa, tidak tawar hati, kita tetap mempertahankan iman kita, itu juga menjadi terang. Orang lain bisa melihat. Saudara bertekun ibadah, saudara setia melayani Tuhan, tetapi saudara mudah kecewa, bersungut-sungut, ada masalah, nggak punya uang, ya langsung stres, nggak jadi berkat. Ya tuh si hamudo, you know. Ya, melayani hebat, jangan di altar ini kalau melayani hebat, mimpin pujian hebat, nggak punya uang. Ya. Bulan tua uring-uringan, saudara nggak jadi berkat, tidak menjadi terang. Ya. Harusnya saudara punya uang atau tidak punya uang tidak terlihat. Amin. Ya. Saudara nggak punya uang, tetapi senyummu lebar, imanmu mantap, ibadahmu, pelayananmu tidak ketinggalan. Ya. Punya uang pun tidak terlihat, tidak ditarik harga yang merah itu, tadi pak keluar sotik, ambil jalan, pasti tak bajuna, hampir jatuh. Nggak usah dikasih tahu, nggak usah kasih tunjuk. Ya, kita punya uang dengan nggak punya uang orang nggak tahu. Ya, jangan kalau punya uang, wah tampilannya. Ya, tapi kalau nggak punya uang ya baru kelihatan mas kayak ubur-ubur. Saudara nggak jadi berkat, nggak jadi terang. Ya, kalau ada uangmu, khotbahmu pun mantap. Nggak ada pun uangmu, khotbahmu tetap menyala-nyala. Nah itu. Ya, Kak Gembala kan nggak pernah ketahuan kan punya uang dengan tidak punya uang. Haleluya. Ya. Ya. Jadi terang. Ini tadi ruang kudus. Hidup kita yang menjadi terang oleh karena dorongan pertolongan Roh Kudus. Baru yang ketiga, terang di ruangan maha. Bukan usaha kita, bukan kitanya
yang menjadi terang, tetapi sakinah glory, kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang terang di zaman milenium, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Jadi di kerajaan 1000 tahun damai bukan lagi terang matahari. Maka Alkitab mencatat baik dalam kitab Mazmur juga, matahari tidak akan menyakitimu. Bulan pun tidak akan menyakitimu. Ya, sebab kemuliaan Tuhanlah yang akan menerangi. Ya, terang kemuliaan Tuhan. Karena matahari, bulan, dan bintang sudah dipukul Tuhan. Yang ada di situ adalah kemuliaan Tuhan. Itu yang akan menerang. Ya. Maka digambarkan dalam tabernakel itu, di ruangan Maha Kudus itu, di situ nggak ada pelita, di situ tidak ada matahari, bulan, dan bintang, tidak. Yang ada di situ adalah kemuliaan Tuhan, sakinah glory. Itu yang menerang. Ya. Tetapi ketika kita tidak menerima terang itu, ketika kita menolak terang itu, yang ada kegelapan yang menghukum. Sama seperti Mesir dipukul. Kegelapan 3 hari. Ya. Kenapa dihukum? Ya. Firaun berkata seperti ini. Kamu boleh pergi beribadah kepada Allah. Bawa anak-anak. Tetapi jangan bawa apa? Ternak-ternakmu tidak boleh engkau bawa. Israel itu kekayaannya ternaknya. Itu penghasilan utamanya. Ya. Sekali lagi, Israel itu peternak mulai dari nenek moyangnya. Itu hartanya. Ya. Jadi setan sebenarnya mengizinkan kita beribadah. Silakan ibadah, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu semua. Tapi hatimu jangan. Ya. Hatimu jangan. Karena hatinya ada di hartanya. Ya. Karena hatinya ada di hartanya. Ya. Maka kita mencatat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 itu, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ya. Silakan. Maka banyak orang beribadah, bawa keluarganya beribadah, tapi hatinya tidak ibadah. Hatinya nggak ikut. Di mana hatinya? Di harta. Ya. Kalau harta kita sorga, hati kita di sorga. Ya. Kalau harta kita Tuhan, hati kita kepada Tuhan. Ya. Tetapi zaman hari ini setan akan berusaha mengizinkan manusia masuk dalam gereja, beribadah, membawa seluruh keluarganya, termasuk anak cicitnya, tapi hatinya tidak. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap kita beribadah kita bawa hati kita? Atau kitanya ibadah, hati kita tidak? Harta kita adalah hati kita. Maka apa harta kita yang paling besar? Hati kita selalu ada di situ. Maka Tuhan pukul. Iya. Tuhan pukul. Tidak, maka silakan beribadah, bawa keluargamu, bawa anak-anakmu, tapi hartamu tidak.
Oleh sebab itulah maka Tuhan menghukum dengan kegelapan. Kenapa Tuhan menghukum dengan sangkakala yang keempat? Yang Tuhan pukul itu benda-benda penerang. Karena manusia beribadah, tetapi hatinya tidak. Tapi Musa berkata sebagai seorang gembala, kami tidak akan pergi tanpa korban. Sebab kami beribadah harus dengan korban. Dan kami tidak tahu korban yang mana yang Tuhan minta nanti. Tapi yang jelas kami harus bawa korban ini kepada guru. Mana yang Tuhan minta nanti di padang gurun, itu yang harus kami persembahkan. Maka kami tidak boleh berangkat tanpa korban. Hati kami di situ, harta kami di situ, ibadah kami di situ. Maka Firaun berkata terakhir, pergilah dan jangan kulihat mukamu lagi. Itu kan terakhir kan? Ayat 28. Iya. Lalu Firaun berkata kepadanya, Iya. pergilah daripadaku. Iya. Awaslah engkau, Iya. jangan melihat mukaku lagi. Iya. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, Terus. engkau akan mati. Engkau mati. Terus 29. Kemudian Musa berkata, Iya. tepat seperti ucapanmu itu, Iya. aku takkan melihat mukamu lagi. Aku takkan melihat mukamu. Ini ayat, dua ayat ini, kalau kita baca seakan-akan kan antara Firaun dengan Musa ini seperti saling mengancam. Tetapi ini memiliki pengertian kalau kita pahami dengan baik. Setelah tulah yang ke-9 ini, Musa tidak bertemu lagi dengan Firaun. Tidak. Karena nanti akan masuk kepada tulah yang ke-10, kematian anak sulung dan Israel keluar. Artinya saudaraku, ya, setelah kegelapan itu di zaman akhir, yaitu pada zaman antikristus menguasai dunia, kegelapan dunia 3,5 tahun, gereja tidak akan berhadapan lagi dengan setan, sebab gereja sudah diangkat. Maka Musa berkata, ya, tepat seperti katamu, aku tidak akan bertemu dengan engkau lagi. Gereja pun tidak akan bertemu dengan iblis lagi, sebab gereja sudah diangkat ketika Tuhan datang kembali. Kegelapan, setelah kegelapan dunia ini, setelah zaman antikristus, orang-orang percaya tidak akan bertemu dengan setan lagi, sebab sudah diangkat oleh Tuhan. Dan setan nanti akan diikat selama 1000 tahun di Hades, di jurang maut. Oleh sebab itu saudaraku, jadilah terang, dan biarlah terang kita tetap bercahaya sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Amin. Bawalah hidup kita beribadah, bukan hanya sekedar tubuh kita, tetapi bawa hati kita beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah dengan hati, melayanilah dengan hati, menyembah Tuhan dengan hati, supaya kita boleh mengalami terang Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati.